Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat semuanya, siapa yang tidak kenal dengan Dony Salmanan? Seorang crazy rich asal Bandung yang kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah dan terjerat kasus penipuan investasi platform binary option Quotex. Nah, setelah kasusnya berjalan hampir 9 bulanan, kemarin sudah ada tuh hasil putusan dari hakim untuk dakwaan Dony Salmanan yang vonisnya itu bikin para korban emosi dan ngerasa tidak adil. Yang asalnya dituntut minta 13 tahun penjara ini menjadi 4 tahun. Kita simak beritanya. Dony Salmanan divonis 4 tahun penjara. Pengadilan Negeri Balai Bandung menjatuhkan vonis kepada afiliator aplikasi Quotex Dony Muhammad Taufik atau Dony Salmanan. Dengan hukuman 4 tahun penjara, Dony Salmanan terbukti bersalah dalam kasus trading ilegal aplikasi Quotex. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 6 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi, Kamis 15 Desember 2022. Dony dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan pertama, yakni pasal 45A, pasal 1 Jangto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mendengar putusan tersebut, puluhan korban Dony Salmanan yang hadir di persidangan ngamuk dan memaki majelis hakim karena putusannya dinilai tidak memihak kepada korban. Tentang Bapak Hakim, pengarah hukum ini. Saya sudah tahu, saya sudah bikin videonya. Komisi yudisial Bapak Presiden, Anda yang bilang bahwa tidak ada keadilan itu harus ditegakkan. Tidak ada dulu. Kami Pak. Dan Majelis Hakim juga memutuskan agar 98 aset milik Dony dikembalikan kepada Dony. Gimana nih menurut sahabat semuanya? Ketika kita harus saling menyalahkan antara korban dan Dony Salmanan, memang dua-duanya juga salah gitu kan. Tidak ada kekayaan yang didapatkan secara instan. Kita harus ada kerja keras dulu. Kita harus ada usahanya dulu. Dan kita harus merasakan susahnya mencari uang dulu gitu. Tapi yang ditekankan di sini adalah keadilannya di mana. Dan ini memihaknya kepada siapa? Apakah benar hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Ada nih beberapa komentar dari netizen yang membuat kita miris aja ya dengernya. Kasihan korbannya ya, yang capek-capek nunggu sampai demo lah gak dibalikin duitnya tuh. Dan mungkin jadi nggak akan jerak nih kayaknya untuk penipu karena hukumnya juga diringankan. Betul nggak? Peringatan bagi orang miskin, jangan pernah berurusan dengan hukum. Jangan pernah sakit, resiko ditanggung sendiri. Dan ini agak lumayan kasar juga ya. Vonisnya itu betul-betul membagongkan. Pantesan pelaku-pelaku seperti itu tumbuh subur di negara ini. Dan wah gile, di Indonesia hukum bisa dibeli ya. Udahlah jadi penjahat aja kalau gitu. Gak apa-apa lah divonis 4 tahun, remisi sana sini paling juga 2,5 tahunan, mana duit gue masih utuh, kata Dony Salmanan mungkin. Kira-kira hakim disogok buntutnya berapa ya? Ya Allah, ini bagaimana ini sahabat semuanya? Kok hukum bisa dijual beli ya kalau misalnya benar gitu, tapi udah gimana ya? Kita nggak boleh suuzon, tapi kebuktiannya seperti itu.
Ya, kalau misalnya hukum sudah bisa dijual beli, hancurlah bangsa ini. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Baik dari kebijakan penguasanya sampai hukum untuk rakyat kecil juga masih tidak memenuhi rasa keadilan. Nabi SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, hanya 1 yang masuk surga, sementara 2 macam hakimnya masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq, kebenaran, dan memutuskan perkara dengan benarnya itu. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zolim, tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang lagi, hakim yang memutuskan perkara atau memvonis karena buta dan bodoh hukumnya, maka ia juga masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini ancaman nih untuk para hakim. Jadi, ayolah Pak Hakim, cobalah memutuskan perkara itu dengan kebenarannya, dengan seadil-adilnya. Gitu. Kita kan tahu nih, hidup kita itu di dunia hanya sementara, semua akan dimintai pertanggungjawabannya loh. Apa menunggu balasannya dulu baru mengerti, Pak? Iya, itu juga kalau berpikir sih. Yang kita inginkan adalah terciptanya keadilan yang seadil-adilnya, seperti dalam sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan begitu sahabat semuanya? Salam kedaulatan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.